gitu. Iya. Nah, Oke. tetapi di samping itu DSN itu juga mengajak profesional untuk gabung seperti saya gitu misalnya. Ya. Saya masuk DSN bukan karena saya jago fikih, enggak gitu. Tapi Hmm. karena saya profesional. Pertanyaannya kenapa yang namanya Dewan Syariah Nasional perlu orang profesional? Agar fatwa yang diterbitkan bisa digunakan. Gitu. Jadi Aplikatif ya, gitu iya, ya Pak Iron. aplikatif. Nggak ada lag antara fikih dengan prakteknya. Nah, gimana caranya sehingga bisa digunakan? Nah, fatwa itu kan pada dasarnya adalah diminta, ya kan? Fatwa itu baik diminta oleh para pihak, misalnya ada bank mau nerbitin produk syariah, kemudian dia minta ke DSN fatwa. Nanti di DSN sama Oke. cek, oh ini sudah ada fatwanya, oh ini nggak perlu pakai fatwa, oh ini cukup pakai surat keterangan gitu, macam-macam. Hmm. Jadi pada dasarnya fatwa diperintah. Nah, ada juga fatwa yang tidak dimintanya bukan karena institusi atau lembaga, bukan, tapi karena pasar. Pasar meminta, membutuhkan gitu. Contoh apa? Misalnya saham. Fatwa saham, securities crowdfunding itu butuhnya karena pasar butuh. Gitu. Tapi kalau fatwa nomor 80 itu bursa yang minta. Gitu ya. Jadi fatwa itu bisa dua, diminta oleh lembaga atau diminta oleh pasar. Nah, setelah datang nanti sama OJK sama DSN dicek. Gitu ya, dicek oh fatwanya apa, oh perbankan dikasih ke badan BPH bidang perbankan, jadi nanti perbankan yang draft. Oh pasar modal dikasih ke bidang pasar modal. Nah misalnya contoh saya ada di pasar modal, nanti kita yang mendrafting fatwanya. Oke. Gitu. Itulah manfaatnya kenapa ada profesional di situ. Nah, kalau teman-teman mencoba mapping struktur fatwa di Indonesia itu menarik. Jadi struktur fatwa di Indonesia itu kalau teman-teman perhatikan yang paling atas landasan fikih itu adalah area anggota DSN MUI yang emang spesialis fikih. Tapi yang isi atau ketentuan fatwa di dalamnya itu lebih ke aplikatif. Makanya misalnya ada akad itu dimasukkan karena misalnya ada aktivitasnya, oh perlu akad apa, kayak gitu. Jadi strukturnya jelas. Dalil, kemudian setelah dalil itu ada dasar hukum, kemudian isi fatwa. Gitu. Jadi gitu, fatwa itu tinggal tiba-tiba ujung-ujung, enggak, prosesnya lama. Enggak ada yang seminggu, enggak ada fatwa itu. Nah, seberapa lama? Tergantung tadi, apakah permintaannya mendesak. Kalau permintaannya mendesak, akan diprioritaskan. Yang kedua, apakah fatwanya baru banget, industrinya baru banget, atau produknya baru banget. Nah, kalau itu bisa lama. Kalau teman-teman ingat fatwa DSN MUI tentang EBA, efek Bahasa bilangan syariah. syariah. Oke. Kan sekarang ada 3 kan? Ada KIK EBA, ada EBA syariah, Ya. ada EBA SP. Ada SP, ya. Itu awalnya, draft awalnya cuma 1 fatwa. Jadi lama prosesnya. Setelah ternyata, oh nggak bisa 1 nih, harus jadi 3, dibikin 3. Yang 1 sudah siap luncur, diluncurkan. Yang 2 lagi belum, diproses lagi. Jadi nggak gampang bikin fatwa. Kira-kira begitu, Pak Hari. Iya. Jadi nggak kalah kompleks ya, namanya penyusunan fatwa itu nggak kalah kompleks dengan Iya, penyusunan regulasi makanya kita gini, gitu. kalau saya selalu Ya. bilang, Pak Hari, gini, kalau teman-teman sudah baca fatwa, udah ikutin aja. Gitu, udah ikutin aja fatwanya. Urusan fikihnya udah ada yang mikirin kok, kita tinggal ambil, gitu kan. Nah, Gitu kadang-kadang kira-kira. gini Pak Iron. Ya, kadang-kadang gini, memang sudah ada platformnya nih Pak Iron dari DSN MUI ya, gitu ya. Ini pertanyaan dari banyak teman-teman juga sih sebenarnya Pak Irwan ya. Nah, yang namanya fatwa itu kan apa ya, beberapa organisasi keagamaan juga bisa menerbitkan ya gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kok DSN MUI gitu. Kenapa harus DSN MUI gitu ya? Kenapa yang ini membolehkan kok DSN MUI kan membolehkan misalnya seperti itu ya gitu. Atau sebaliknya gitu kan. Kok DSN membolehkan padahal di Ustadz ini misalnya itu nggak boleh loh. Nah, itu kalau
Pak Irwan sendiri ya, pandangan Pak Irwan itu dengan apa ya, pandangannya sendiri seperti apa sih Pak Irwan? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara bisnis, itu kan perlu kepastian, ya nggak? Oke. Benar kan? Nah, tijaroh lah, bab tijaroh itu perlu kepastian. Dalam fikih muamalah, bab tijaroh atau bab bisnis itu perlu kepastian. Karena tanpa kepastian, itu akan chaos nanti. Market nggak bakal balance, ya kan? Masing-masing bisa klaim kan? Oh, menurut saya begini. Oh, kenapa begini? Karena kata Ustadz itu begini. Ya, Kalau semua begitu kan banyak. akhirnya apa? Akhirnya nggak bakal ada yang bisa dipegang. Nah, Indonesia cerdas. Indonesia cerdas, maka dibikinlah sebuah Dewan Syariah Nasional yang bukan punya pemerintah. Independen DSN itu. Ya kan? Gitu. Yang bukan pemerintah, sehingga diharapkan lebih independen dalam mengeluarkan fatwanya. Nah, kemudian sekali lagi yang saya tadi bilang, fatwa itu adalah pendapat. Boleh diikutin, boleh enggak. Ya enggak? Ya. Cuma kalau teman-teman bisnis, kalau teman-teman sudah jadi investor, kalau teman-teman sudah jadi investasi, untuk melindungi aktivitas investasi kita dari kasus hukum, sehingga kita punya kekuatan hukum, maka mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada di negara tersebut, ya kan? Dalam hal ini apa? Aturan yang ada di bursa, yang di pasar modal Indonesia. Aturan OJK yang ada 11 itu ya kan ya? Belum nambah kan ya? Ya. Yang pasar modal syariah gitu. Aturan Belum, Pak. bursa gitu. Semua aturan itu. Tapi kan Pak, itu bukan fatwa. Nah, karena itu memang bukan fatwa, sementara kita mau urusannya fikih, DSN MUI itu mengkonversi, OJK itu pinter, minta ke DSN, fatwanya kita serap menjadi regulasi. Ya kan? Sehingga mengikat secara hukum. Nah, bayangkan kalau sekarang ada 100 orang berfatwa beda-beda untuk satu kasus. Gimana ceritanya secara hukum? Hakimnya juga bingung. Ya kan? Saya memutuskan pendapat siapa yang jadi patokan. Ya. Boleh. Jadi kalau saya selalu bilang begini, kalau secara pribadi teman-teman mau ikut DSN, ikut fatwa siapa, silahkan. Karena NU misalnya punya fatwa sendiri, Muhammadiyah punya fatwa sendiri, monggo. Tapi kalau sudah bisnis, ya kan? Kalau sudah beraktivitas bisnis, maka harus mengikuti aturan regulasi di negara tersebut. Kalau bisnisnya di Indonesia, kalau investasinya di Indonesia, maka harus mengikuti aturan OJK. Nah, masalahnya ada OJK bilang fikih muamalah dalam dasar fikih yang diakui hanya fatwa DSN MUI. Mau tidak mau, kita pakai ke sana. Gitu, Mas Ari. Oke. Karena secara hukum positif ya yang diadopsi ya fatwa DSN MUI itu ya sama OJK ya. Betul. Dan ini akan selalu harmoni ya antara regulasi dengan fatwa. Nggak mungkin istilahnya bertolak belakang ya, karena ya fatwa mengacu ke regulasi gitu ya. Regulasi pun istilahnya, regulasi mengacu ke fatwa, fatwa pun istilahnya tidak akan istilahnya bertentangan dengan yang namanya regulasi di Indonesia. Seperti itu ya Pak Irwan ya. Gitu. Kira-kira begitu. Memang saling menciptakan harmoni di situ ya gitu. Oke. Kalau di kita di SNMUI ya Pak Irwan, kalau misalnya di ini ya, maksudnya pengalaman Pak Irwan itu ya, ada nggak sih praktek-praktek seperti di SNMUI kalau di luar negeri gitu, misalnya pengambilan fatwa diambil dari satu dewan yang memang istilahnya ditunjuk ya untuk mengeluarkan fatwa seperti itu seperti apa Pak Irwan, kalau boleh di-sharing? Jadi kalau kita lihat negara lain, banyak yang pakai lembaga. Misalnya apa? Malaysia pakai lembaga fatwa. Nah, bedanya kalau Malaysia itu nggak independen. DSN MUI Malaysia itu nggak independen karena bagian dari negara. Jadi government bodies gitu. Masuk ke bank negara gitu. Pokoknya masuk di bagian kelembagaan pemerintahan. Turki nggak punya seperti Dewan Syariah Nasional Indonesia. Mereka nggak punya lembaga fatwa, sehingga fatwanya pribadi. Gitu. Jadi syekh-syekh yang dianggap sebagai layak atau kita bilang mufti yang sudah punya hak nerbitin fatwa, itu dia mengeluarkan fatwa masing-masing. Bursa Istanbul itu belum punya lembaga, nggak ada rujukan lembaga fatwa.
Di negara-negara Timur Tengah juga banyak yang fatwa itu diterbitkan atau dikeluarkan oleh individu, oleh mufti. Tapi kan Timur Tengah misalnya punya Al-Azhar, jadi rujukannya. Meskipun ya tadi, banyak juga yang masing-masing mufti nerbitin fatwa. Gitu. Jadi memang perlu. Nah, kalau di negara-negara yang tidak ada lembaga fatwa, nah terus siapa dong yang ngasih dasar prinsip syariahnya? Konsultan. Itu kalau teman-teman perhatikan misalnya Dow Jones Islamic Market Index itu yang mengendorse, yang mensahkan screeningnya itu adalah konsultan yang memang spesialis di dalam urusan fikih muamalah. Konsultannya dari mana? Timur Tengah, kayak gitu. Oke, menarik Pak. Oke, sekarang gini Pak Irwan. Sekarang oke lah, kita sudah tahu nih penyusunan fatwa seperti apa, kompleksitasnya seperti apa gitu. Karena sekarang nih Pak Irwan, urgensinya ya, urgensi fatwa ini ya dalam mendorong perkembangan tadi, pengembangan pasar modal syariah itu seperti apa sih Pak Irwan? Bagaimana sih fatwa ini bisa? Ya. Penting banget Pak Ari, karena tanpa fatwa mungkin kita nggak seperti sekarang perkembangannya. Karena orang Indonesia itu unik. Meskipun saya misalnya anggota DSN, saya ngomong urusan fikih muamalah nggak bakal didengar. Kalau bukan orang DSN-nya sendiri datang, kalau nggak ada fatwanya. Gitu. Jadi fatwa itu penting banget, khususnya di Indonesia ya. Penting banget untuk mendorong pasar modal syariah Indonesia seperti sekarang. Apalagi fatwa di Indonesia itu unik, spesifik banget, banyak banget. Syariah apa pasar modal syariah ada 25 fatwa. Belum termasuk fatwa akad. Total fatwa keuangan syariah ada 150 lebih. Jadi pendekatan Indonesia itu sangat spesifik, di satu sisi itu menenangkan. Gitu. Jadi penting banget. Penting ya Pak. Ya. Oke. Oke, sekarang kita beralih nih ya dari topik fatwa tadi ya. Nah, sekarang nih karena udah sore juga ya. Mungkin gini Pak Irwan, kami mau tahu nih gini. Pendapat Pak Irwan nih tentang tantangan dan potensi nih dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia itu seperti apa sih ke depannya? Potensi mah gampang banget. Gede banget. Saya selalu bilang ke orang-orang potensi pasar modal syariah Indonesia itu sangat luar biasa. Gitu. Sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena kita mempunyai negara adalah sebuah negara yang memang penduduknya 71% itu adalah anak muda. Bayangin, 71%. Oke, 70% ya Pak Irwan. Dari 270 juta orang. Dari 270 juta, ya. 90-an itu adalah market kita. Oke. Potensi. Nah, terus kalau bukan potensi, apalagi tadi pertanyaannya masalah apa yang mesti dilakukan? Satu, edukasi. Udah. Oke. Kalau inovasi, tugas kita. Masalah inovasi, misalnya tugas bursa, tugas pelaku, masalah regulasi, tugas OJK dan lembaga pemerintah lainnya. Tapi tugas kita semua, stakeholder adalah edukasi literasi. Sehingga bukan hanya melek investasi, tapi juga bisa berinvestasi dengan benar. Itu penting. Oke. Menarik Pak Irwan. Oke. Ini kita sudah dapat insight banyak sekali nih ya dari diskusi kita sore ini ya Pak Irwan ya. Mungkin biar Pak Irwan juga bisa melanjutkan perjalanan ke rumah ya. Biar nggak terlalu sore juga, takutnya nanti hujan deras. Mudah-mudahan sih lancar ya Pak Irwan ya, sudah reda hujannya. Nah mungkin terakhir Pak Irwan, aman. Mungkin terakhir Pak Irwan, kalau ada closing statement dari Pak Irwan silakan Pak, sebelum kita tutup IG Live kita pada sore ini. Oke, dari saya sih satu aja, teman-teman. Kalau teman-teman ditanya kapan investasi harusnya, saya selalu jawab kemarin. Jadi jangan segan kalau teman-teman sudah punya dananya, sudah melek, segera lakukan investasi. Karena hanya dengan investasilah kita bisa mengalahkan inflasi. Gitu. Karena investasilah yang bisa menyebabkan tadi teman-teman
bekerja, uang bekerja juga buat kita. Nggak bisa tunda lagi. Jadi segeralah berinvestasi. Kemarin ya Pak Irwan ya harusnya ya. Iya, harusnya kemarin. Iya, Kan? saya juga termasuk yang terlambat nih mengetahui tentang investasi ini ya Pak Irwan. Jadi mudah-mudahan bisa mengejar ya. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak untuk diskusi kita sore ini. Sangat bermanfaat, insya Allah buat teman-teman ya ke depannya mengetahui gimana sejarah pas modal syariah tadi, kemudian urgensi fatwa, bagaimana penyusunan fatwa itu udah sangat lengkap. Harusnya teman-teman ini udah nggak usah ragu lagi nih yang namanya investasi di pasar modal syariah nih. Ini udah sangat jelas, sangat detail tadi dijelaskan oleh Pak Irwan.